Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan Earning Management. Di sini saya memilih judul artikel yang berjudul The Influence of Earning Management Conducted Through the Use of Accretive Stock Repurchase on Audit Fees. Selanjutnya ada pembahasan teori. Program pembelian kembali pangsa pasar terbuka harus disetujui oleh Dewan Direksi Perusahaan dan biasanya diselesaikan dalam waktu 3 tahun setelah program dimulai. Setelah Dewan Direksi mengesahkan sejumlah saham untuk dibeli kembali, manajer memiliki kemampuan untuk menentukan waktu pembelian kembali saham serta jumlah saham yang akan dibeli kembali. Karena pembelian kembali saham menurunkan pembilang penyebut EPS, pembelian kembali saham dapat meningkatkan atau menurunkan EPS. Pembelian kembali saham menurunkan kembali pembilang EPS karena perusahaan menimbulkan kesempatan biaya yang disebabkan tidak dapat memperoleh pengembalian atas uang tunai yang dikeluarkan untuk pembelian kembali. Sementara pembelian kembali saham menurunkan penyebut EPS dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Beberapa penelitian menyelidiki penggunaan pembelian kembali saham akreatif sebagai teknik manajemen laba. Benz dan kawan-kawan 2003 menyarankan bahwa perusahaan meningkatkan EPS melalui penggunaan pembelian kembali saham untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan EPS dan dalam menanggapi delusi EPS dan opsi saham karyawan. Temuan bahwa manajer menggunakan pembelian kembali saham akreatif untuk meningkatkan EPS untuk memenuhi atau mengalahkan perkiraan analisis tentang EPS. Kasus yang dibahas. Penelitian ini menginvestigasi apakah persepsi auditor tentang risiko dipengaruhi oleh pembelian kembali saham akreatif yang menurut penelitian sebelumnya adalah salah satu bentuk manajemen laba. Penelitian ini berpendapat bahwa auditor cenderung melihat manajemen laba yang dilakukan melalui penggunaan pembelian kembali saham akreatif sebagai sinyal peningkatan risiko yang mengarah ke biaya audit yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan database Compusat, IBES, dan audit analisis. Penelitian ini menghilangkan pengamatan di industri keuangan, utilitas, dan transportasi. Penelitian ini juga mengecualikan perusahaan asing, perusahaan yang memiliki total aset kurang dari $1 juta dan observasi data yang diperlukan tidak ada. Periode sampel berlangsung dari 2005 hingga 2013 dan sampelnya mencakup 11.136 observasi tahun perusahaan dari 3.732 perusahaan unik. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Metode penelitian untuk mengidentifikasi pembelian kembali saham akreatif yang digunakan untuk manajemen laba didasarkan pada pendekatan yang digunakan oleh Hirbar dan kawan-kawan. Kami mengklasifikasikan pembelian kembali saham sebagai indikasi manajemen laba ketika pembelian kembali saham memungkinkan perusahaan untuk memenuhi atau mengalahkan perkiraan analisis konsensus EPS tidak lebih dari 5 sen ketika perusahaan akan melewatkan target EPS tidak lebih dari 5 sen. Selanjutnya yang ada hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bukti hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan pembeli kembali saham akreatif sebagai teknik manajemen laba dan biaya audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya audit 6% lebih tinggi ketika pembelian kembali saham akreatif digunakan untuk mengelola pendapatan yang sesuai dengan biaya audit sekitar $107.000 lebih tinggi untuk rata-rata observasi tahun perusahaan dalam sampel penelitian. Sekian review jurnal saya pada kali ini, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.